Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Tuan Muda Movie. Dan di konten kali ini saya akan membahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 versi manuhanya guys ya. Tapi sebelum kita mulai, klik like, kalian subscribe dan akan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Langsung saja check this out, jangan banyak bacot, kita mulai. Bam. Cerita diperlihatkan dengan sebuah gedung tempat tinggal para peserta perang 100 kekaisaran yang berada di kota titik pertemuan. Kali ini Lindong sedang bersama dengan Xiaodiao di dalam ruangannya sambil menghitung sesuatu. 3023.000. Ini tidak mungkin. Dasar kekaisaran cahaya suci miskin. Ternyata pada saat ini Lindong sedang menghitung hasil panen yang berada di dalam tas Qiankun dari anggota dinasti cahaya suci yang telah dibunuh oleh Lindong. Lindong pun merasa kesal karena yang dia dapat ternyata tidak banyak, dan kemudian mengatakan 7 dari mereka hanya memiliki tidak lebih dari 3.000 pil nirwana. Bahkan kepunyaanku saja sudah 3.000 lebih. Kalian bahkan lebih miskin dariku. Xiaodiao yang berada di samping Lindong pun memberikan nasihat. Sudahlah, kau seharusnya bersyukur. Meskipun pil nirwana itu tidak penting bagiku, tapi untuk orang yang berada di tahap sepertimu, itu adalah sesuatu yang langka. Dan kali ini masih ada satu tas Qiankun yang belum diperiksa oleh Lindong. Dan tas Qiankun itu adalah milik Li Sheng. Lindong pun mulai mengambil tas itu dan kemudian membukanya. Matanya tampak terkejut dan kemudian sontak berteriak, "Aku kaya!" Bajingan itu telah mengumpulkan hampir 6.000 pil nirwana sendirian. Dan tiba-tiba kali ini raut wajah Lindong menjadi tampak bersedih. Dia pun berkata lemas, "Tapi butuh 30.000 pil nirwana untuk memurnikan Rehan si boneka darah. Dan ini masih belum menyentuh angka 10.000. Xiaodiao yang di samping Lindong pun mengejek, "Hahaha, kemiskinan adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan wahai anak muda." Tidak lama kemudian Lindong merasa menyerah dengan pil nirwana itu karena bagaimanapun juga hasilnya masih kurang banyak. Dan saat ini Lindong melupakan sejenak soal pil nirwana. Dia pun berlanjut mengecek tas Qiankun milik Li Sheng. Siapa tahu ada hal lain yang bisa dia temukan. Dan akhirnya Lindong pun menemukan sesuatu. Dia kemudian berteriak, "Hah? Ini adalah pusaka tingkat D yang telah digunakan sebelumnya untuk melawanku. Gajah cahaya suci." Xiaodiao pun menimpali. "Coba lihat, sepertinya harta itu terlihat sangat kuat." Xiaodiao kemudian melihat-lihat sejenak. Dan dia berkata dalam hati, pusaka roh ini tampaknya memiliki sesuatu yang ada di dalamnya. Lindong yang juga mengamati pusaka itu pun berkata, pusaka roh ini tampaknya sangat bagus. Segel di atasnya tertulis, seni bela diri tahap menengah manifestasi. Lindong pun tersenyum karena dia mendapatkan harta yang bagus dan tidak sabar untuk menguasainya. Dia pun akan menyentuh segel gajah suci itu. Namun Xiaodiao memperingatkan supaya Lindong berhati-hati. Karena mungkin harta pusaka ini memiliki segel spiritual yang tersisa di dalamnya. Namun peringatan Xiaodiao itu terlambat karena Lindong telah memegangnya. Dan apapun resikonya, dia akan menghadapi hal itu. Sekaligus akan menguasai dan mengendalikan harta pusaka tingkat manifestasi ini. Dan benar saja, tidak lama kemudian gajah suci di depan Lindong dan juga Xiaodiao mengeluarkan cahaya biru yang sangat terang. Xiaodiao yang melihat hal ini pun berkata, ternyata benar, ada segel spiritualnya. Kekuatan ini sepertinya memiliki level yang lebih tinggi dari Li Sheng. Dan kali ini, dari cahaya yang muncul di gajah suci itu pun mengeluarkan suara. Siapa kalian? Siapa yang berani menyentuh segel spiritual yang aku tinggalkan? Tidak lama kemudian cahaya biru itu mulai membentuk sosok seorang pemuda. Dia menatap Lindong dengan penuh kemarahan dan kemudian berkata, apakah Li Sheng masih hidup? Aku tidak peduli siapa dirimu. Itu tidak akan berakhir baik bagi siapapun yang membunuh seseorang dari kekaisaran cahaya suci. Lindong yang melihat hal itu pun sontak berkata dalam hati, tubuh ilusi ini seharusnya adalah si senior itu. Dan tubuh ilusi itu pun melanjutkan kata-katanya, hargailah waktu yang tersisa. Aku akan menemukanmu dan membuatmu menyesal atas semua yang telah kau lakukan. Saat aku menemukanmu, itu akan menjadi kematianmu. Tubuh ilusi itu benar-benar emosi karena dia tahu bahwa orang yang diajak bicara kali ini sudah membunuh adik-adiknya dari kekaisaran cahaya suci. Matanya merah menyala penuh dengan dendam yang membara. Mendengar ancaman itu tidak membuat Lindong gentar sedikit pun.
Dan kali ini Lindong malah menanggapi kata-kata dari si senior. Di tempat ini ada banyak orang yang ingin membunuhku. Jadi kau nomor berapa? Si senior itu pun tidak menjawab. Kekuatan segel spiritualnya telah habis, dan kali ini secara perlahan tubuh ilusinya pun memudar, seperti serpihan kaca yang kemudian lenyap secara perlahan. Lindong yang melihat hal itu pun mengatakan, kebanyakan dari mereka adalah manusia-manusia sombong yang banyak omong. Jika kau berani, datanglah padaku. Aku tidak keberatan membunuh beberapa semut lagi. Lindong yang benar-benar tidak memiliki rasa takut kali ini telah merencanakan sesuatu. Sambil memegangi dagunya dan sedikit pikiran licik, dia mengatakan, senior kekaisaran cahaya suci, koleksi hartamu seharusnya lebih baik daripada Lee Seng. Jika aku bisa mendapatkannya, mungkin aku akan memiliki pil nirwana yang cukup untuk memurnikan Rehan si boneka darah. Hehehe. Namun Xiaodo kali tetap memberikan peringatan dengan mengatakan, jika si senior itu memiliki kekuatan yang besar, kau benar-benar tidak boleh lengah. Lindong pun menjawabnya, benar, kita harus menghindari situasi apapun jika memungkinkan. Dan kali ini, Lindong akan melupakan sejenak urusan dengan senior itu, karena dia akan mulai berkultivasi. Pagi harinya langit di kota pertemuan nampak cerah. Namun saat ini ada cahaya yang muncul dari bangunan tertinggi di kota itu. Duyun dan Moling yang melihat cahaya terang pun sontak berkata, apa itu? Dan tiba-tiba saja, Moling terlihat sangat kaget dan panik. Dia pun berteriak, itu adalah seni bela diri dari kekaisaran cahaya suci sebelumnya. Dan seni bela diri itu adalah gajah suci dari langit yang sebelumnya dipakai oleh Lee Seng. Kenapa itu bisa muncul di tempat ini? Karena saat ini, seekor gajah raksasa yang terbentuk dari energi Yuan telah mengambang di kota pertemuan dan hampir menutupi pusat kota itu. Hal ini benar-benar membuat trio Moling sangat panik. Bahkan Duyun dan Mansan sampai gemetaran. Dan dia pun mengatakan, mungkinkah seseorang dari kekaisaran cahaya suci telah datang untuk membalas dendam? Moling kemudian menimpali, jika itu yang terjadi, apakah itu adalah si senior? Dan tidak lama kemudian trio Moling melihat sosok Lindong di atas tembok kota. Mereka pun berteriak, hei, itu Lindong. Lindong dengan senyum sumringah, dia pun menyapa trio Moling. Pagi semuanya. Moling yang penasaran dengan apa yang terjadi pun kali ini bertanya, Lindong, apa yang terjadi? Apakah dirimu yang mengeluarkan gajah suci barusan? Lindong pun melambaikan tangan dan dia menjawabnya, iya, aku akan menjelaskannya setelah kalian datang ke tempat ini. Trio Moling pun pada saat ini segera masuk ke dalam ruangan Lindong berada. Dan kali ini Duyun mulai mengatakan, Lindong, kau bisa menguasai seni bela diri itu hanya dalam waktu 1 malam saja. Benar-benar tidak masuk akal. Moling pun menundukkan kepala karena dia masih gemetaran dan kemudian berkata dengan lirih, kau membuat kita semua khawatir karena sempat mengira jika itu tadi adalah si senior yang datang. Lindong kemudian bertanya pada trio Moling, apakah mereka memiliki informasi soal senior itu? Moling pun mengatakan bahwa saat ini orang-orang yang tinggal di kota merasa berterima kasih atas kebaikan dari Lindong yang memperbolehkan mereka tinggal gratis di kota ini. Sebagai tanda terima kasih, banyak dari mereka pun menyediakan informasi yang berguna untuk Lindong. Dan kali ini, mereka pun telah mendapatkan informasi itu. Jika pada saat ini, ada sekitar 20 orang yang berada di tahap manifestasi dari Kekaisaran Cahaya Suci ikut berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran ini. Yang sudah mati ada 8 orang, termasuk Lee Seng. Dan sisanya masih ada 12 orang termasuk senior itu. Menurut analisa dari Moling, kakak senior itu sepertinya adalah pimpinan mereka. Dan menurut informasi yang dia dapatkan, seharusnya kakak senior itu berada di tahap setengah langkah menuju nirwana. Dan dia memiliki kualifikasi untuk naik ke tahap nirwana. Moling pun kali ini memberikan peringatan pada Lindong jika seharusnya Lindong paham perbedaan antara kekuatan tahap nirwana dan juga manifestasi. Bahkan jika para ahli puncak manifestasi mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang tahap nirwana, mereka hanya akan menimbulkan goresan kecil saja pada orang di tahap nirwana itu. Karena ini benar-benar kekuatan yang memiliki jarak antara langit dan bumi. Lindong pun kali ini masih terlihat santai, namun dia mengatakan, itu sangat menakutkan. Dan Lindong berbicara dalam hati, seperti yang sudah kuduga, senior itu bukanlah orang yang bisa diremehkan. Sambil tersenyum, Duyun kali ini mengatakan, sudahlah, tapi kau tidak perlu panik begitu. Tidak usah terlalu mengkhawatirkan si senior, karena menurut informasi yang kami terima,
Orang itu saat ini berada di kota Yang, dan dia sedang sibuk mencari kunci untuk memasuki harta karun kuno. Mansan pun melanjutkan kata-kata dari Duyun. Namun kita tidak tahu lebih banyak, dan yang kita tahu hanyalah bahwa tujuan mereka memasuki harta karun kuno adalah untuk mengambil beberapa pil. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah pil pengubah hidup dan mati. Mendengar nama pil hidup dan mati itu membuat Lindong kaget, namun dia juga bingung. Sebenarnya pil macam apa yang akan mereka cari itu? Namun Xiaodo di dalam tubuh Lindong pun terkejut dan dia sontak berteriak, "Apa? Pil pengubah hidup dan mati?" Dan pada saat ini, Lindong pun masuk ke alam pikirannya. Dia pun pada saat ini bersama dengan Xiaodo yang sudah muncul dalam wujud manusia yang kemudian merangkul tubuh Lindong. Sambil memperlihatkan wajah yang senang, Xiaodo pun berkata, "Benarkah itu adalah pil pengubah hidup dan mati? Jika aku Tuan Muda Martin Langit ini bisa mendapatkan pil itu, aku pasti bisa merubah rohku ini dan kemudian keluar dari keadaan sebagai roh. Setelah itu, aku akan kembali mendapatkan kekuatan puncakku." Lindong yang melihat Xiaodo keluar tiba-tiba kali ini berteriak, "Berisik sekali kau ini. Apa benar pil itu sangat ampuh?" Sambil tersenyum, Xiaodo mulai menjelaskan, itu adalah pil yang bahkan para ahli tingkat tinggi yang membuatnya harus keluar masuk ke dunia kehidupan dan kematian. Mereka harus menahan banyak kesulitan dalam membuat pil itu. Satu pil pada dasarnya adalah satu kehidupan dan cukup untuk melawan kematian satu kali. Xiaodo pun memegang pundak dari Lindong dan dia menatapnya dengan serius sambil memohon, "Lindong, kau harus membantuku kali ini. Kau benar-benar harus membantuku. Jika kau membantuku mendapatkan pil pengubah hidup dan mati itu, bahkan jika hanya bisa mendapatkan satu saja, maka diriku ini akan memiliki kesempatan untuk dibangkitkan." Lindong pun menatap Xiaodo dan menjawab perkataannya, "Tenanglah, jangan terlalu bersemangat, santailah sedikit." Tatapan mata Xiaodo pun penuh dengan harap pada Lindong. Semoga dia mau membantunya untuk mendapatkan pil itu, agar dia bisa hidup kembali dan memiliki tubuh fisik. Sementara Lindong saat ini memejamkan matanya dan dia berkata dalam hati, "Ini pertama kalinya aku melihat Xiaodo begitu bersemangat. Sepertinya pil pengubah hidup dan mati ini sangat penting baginya." Lindong pun tersenyum dan dia berkata, "Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu." Sontak jawaban Lindong itu membuat Xiaodo senang. Dia pun merangkul Lindong dan berkata, "Bocah, kau benar-benar orang yang baik. Aku tidak salah memilih orang." Lindong pun mengatakan, Hei, tenanglah sedikit." Setelah Lindong selesai berkomunikasi dengan Xiaodo di alam pikirannya, kali ini kesadaran Lindong kembali ke alam nyata dan berkata, "Aku akan pergi ke kota Yang." Sontak kata-kata Lindong itu membuat trio Moling jadi kaget. Sampai-sampai Moling berkata, Apa aku tidak salah dengar?" Duyung juga mengatakan, "Hei, bukankah kita sedang berusaha untuk menghindari senior itu? Kenapa kau malah ingin masuk ke sarang harimau?" Mansan pun juga mengatakan, "Hei, Lindong, apa kau serius?" Dengan tatapan mata yang santai, Lindong pun melihat trio Moling dan dia berkata, "Kalian tidak salah dengar. Aku memang akan pergi ke kota Yang dan mengambil harta karun kuno itu." Cerita pada saat ini masih berlanjut di ruangan Lindong. Trio Moling pun kaget dengan ucapan Lindong yang mengatakan jika dirinya akan pergi ke kota Yang. Padahal di sana ada senior dari dinasti Cahaya Suci yang menginginkan kematian Lindong. Sontak hal itu membuat trio Moling berteriak, "Lindong, apa aku tidak salah dengar? Kau benar-benar ingin pergi ke kota Yang?" Di situ pada saat ini ada senior Jinmu yang merupakan senior dari dinasti Cahaya Suci. Dengan santai dan wajah polosnya Lindong pun menjawab, "Benar. Aku akan ke kota Yang untuk mendapatkan harta karun itu. Jika kita bertindak seperti anak kucing yang ketakutan, maka kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalam perang 100 kekaisaran tahun depan. Sementara harta karun ini bisa menjadi kesempatan kita untuk berkembang." Moling pun menjawab perkataan dari Lindong, "Kau berani bilang begitu karena kau itu kuat. Tapi bagaimana dengan kemampuan kita bertiga saat ini?" Lindong pun belum memiliki solusi untuk trio Moling. Namun kali ini, dia berpamitan untuk melakukan sesuatu dan menyuruh trio Moling untuk membuat persiapan. Lindong pun kemudian memanggil Xiaoyan dan dengan cepat dia pergi meninggalkan trio Moling di kota pertemuan. Melihat kepergian dari Lindong itu, kali ini Duyun mulai bicara. Dia benar-benar pergi seperti apa yang dia katakan. Apakah Lindong akan meninggalkan kita di tempat ini? Moling pun menjawabnya, "Kau tidak perlu khawatir. Lindong jelas bukan orang yang membiarkan saudaranya terluka.
Di langit pada saat ini, Lindong yang bersama dengan Xiaoyan terbang menjauh dari kota pertemuan. Dan kali ini Lindong berkata pada Xiaoyan, "Xiaoyan, setelah beberapa hari, kau tampak penuh dengan energi. Kau juga mendapatkan cukup manfaat selama penyerangan gelombang iblis dalam beberapa hari terakhir, bukan?" Xiaoyan pun mengaum dengan keras, tanda bahwa perkataan Lindong itu adalah benar. Ternyata kepergian Lindong ini adalah untuk mencari tempat berkultivasi dan juga melatih seni bela diri yang akan diberikan oleh Xiao Diao. Lindong kali ini berkata, "Ngomong-ngomong, apakah kita harus mencari tempat yang sepi dan terpencil untuk berkultivasi?" Xiao Diao pun menjawabnya, "Iya, seni bela diri yang kumiliki ini adalah seni bela diri tahap manifestasi menengah. Namun jika kau bisa mengolahnya sampai ke tahap manifestasi puncak, itu akan dapat dengan mudah menyaingi tubuh nirwana." Buat yang belum tahu apa itu tubuh nirwana, sebenarnya itu adalah kemampuan umum dari orang-orang yang berada di tahap nirwana. Tubuh nirwana itu bisa mengubah fisiknya menjadi emas, dan mereka pun akan kebal terhadap serangan, namun mereka juga bisa memberikan serangan fatal dengan tubuh nirwana itu. Lindong yang mendengar hal ini pun berkata, "Serius, kau benar-benar memberikan segalanya untuk pil pengubah hidup dan mati itu. Kau bahkan mengeluarkan barang yang bagus seperti itu." Setelah berkata seperti itu, Lindong pun mulai mengajak Xiaoyan untuk mencari tempat yang benar-benar sepi. Dan pada akhirnya, mereka pun mendarat di puncak gunung. Karena tempat ini dirasa sebagai tempat paling sepi dan cocok untuk melakukan pelatihan. Tidak lama setelah itu, Xiao Diao pun mengeluarkan seni bela diri yang dia katakan tadi. Dan dia kali ini berkata, "Kemarilah, kau akan mendapatkan harta karun dari ahli yang lebih kuat. Ini adalah seni bela diri tubuh nirwana. Seni bela diri ini mampu menguatkan tubuh fisikmu. Dan harta ini adalah yang paling cocok untuk kau kembangkan saat ini. Dengan itu, kau akan mampu menahan ledakan energi Yuan dari jari pemenjara surgawi level 5-mu. Dengan demikian, kau akan memiliki kekuatan untuk menyaingi para ahli di tahap nirwana." Mendengar penjelasan dari Xiao Diao membuat Lindong menjadi sangat senang. Dan dia spontan berteriak, "Itu keren! Ayo kita mulai. Kita bisa membuat keributan sebesar apa yang kita inginkan di pegunungan ini." Xiao Diao pun mulai membalas ucapan Lindong. Pertama, kau harus mengaktifkan batu simbol pelahapmu hingga batasnya. Kemudian gunakan tabung tulang tubuh emas nirwana ini untuk menjalani kultivasi penguatan tubuh." Tidak lama kemudian Lindong pun mengeluarkan batu simbol pelahap. Dan dia memandangi batu sakti itu sambil berkata, "Mengaktifkan batu simbol pelahap sampai batas maksimal ya? Aku belum pernah mencoba hal itu sebelumnya. Namun kali ini, mari kita coba." Seketika Lindong pun melempar batu simbol pelahap dan juga tabung tulang tubuh nirwana ke atasnya. Dan kali ini, posisi batu pelahap itu berada di paling atas. Kemudian di bawahnya ada tabung tulang tubuh nirwana. Dan paling bawah ada Lindong. Lindong kemudian menyalurkan energi Yuan ke tabung tulang untuk mengaktifkan energi yang berada di dalamnya dan akan memulai latihan. Sementara batu simbol pelahap akan menyerap energi Yuan di alam ini. Dan dia juga akan menyerap sebagian energi dari tabung tulang untuk meminimalisir efek negatif yang akan ditimbulkan pada tubuh Lindong. Selain itu, juga untuk mempercepat Lindong dalam pelatihan ini. Seketika pada saat ini keluarlah api nirwana di tubuh Lindong. Hal ini membuat Lindong panik karena panasnya api itu, dan dia pun berkata, "Api nirwana ini mencoba membakarku hidup-hidup. Aktifkan tubuh petir." Namun pada saat Lindong akan mengaktifkan tubuh petirnya itu, Xiao Diao kemudian berkata, "Tidak, jangan kau berani melawan api nirwana sekarang. Kau harus membiarkan energi nirwana diintegrasikan ke dalam tubuhmu untuk memperkuat otot serta tulang-tulangmu." Sontak perkataan Xiao Diao itu membuat Lindong mengatakan, "Apa?" Dan Xiao Diao pun pada saat ini lanjut berkata, "Kau memang akan menderita sekarang, tapi hal itu akan sangat membantumu ketika kau akan naik ke level nirwana di masa depan. Jika kau bahkan tidak bisa melewati hambatan ini, kau pasti akan gagal untuk menerobos level nirwana." Lindong yang sudah memutuskan untuk menjadi orang paling kuat pun kali ini benar-benar akan menghadapi api nirwana tanpa perlindungan dari tubuh petirnya, karena api itu sangat panas dan sedang mengolah tubuh Lindong dari luar dan dalam. Hal itu pun membuat Lindong berteriak dengan keras. Xiao Diao kali ini menyaksikan Lindong yang sedang mempelajari tubuh nirwana dari kejauhan, dan saat ini Lindong pun berteriak-teriak menahan rasa sakit dan juga panasnya api nirwana itu. Hal ini membuat Xiao Diao berkata, "Lindong, bertahanlah. Ini memang tidak akan mudah dan kemungkinan berhasil sangatlah kecil, tapi aku yakin tubuhmu telah memiliki pondasi yang kuat.
Namun meskipun begitu, aku masih tidak berani menjamin sepenuhnya bahwa kamu akan berhasil dalam kultivasi kali ini. Hasil akhirnya adalah tergantung pada kemampuan dan juga daya tahan tubuhmu sendiri. Cerita kemudian berpindah ke kota pertemuan. Di sana kali ini ada burung raksasa yang terbang di langit-langit kota itu. Tidak lama kemudian, burung raksasa itu pun mulai turun dan memasuki kota pertemuan. Semua orang yang melihatnya pun kali ini terlihat ketakutan dan mereka seketika berteriak. Astaga, besarnya, itu adalah hewan iblis. Siapa yang mengendalikannya? Trio Moling yang melihat hal itu juga panik. Mansan kemudian mengatakan, kenapa ini harus terjadi saat Lindong tidak ada di sini? Ini benar-benar tidak baik, kata Moling menimpali perkataan Mansan. Dan kali ini, terlihatlah 3 orang pemuda memakai baju yang sama. Moling yang melihat hal itu pun berkata, para bajingan itu pasti datang dengan niat yang buruk. Kita kembali ke pegunungan tempat Lindong sedang berlatih seni bela diri tubuh nirwana. Dan ini adalah hari ketiga Lindong menjalani pelatihannya. Tubuh Lindong pada saat ini terus dialiri energi dari tabung tulang tubuh nirwana. Xiaodio yang melihat hal itu pun berkata, setelah 2 hari 2 malam, penderitaan Lindong pada akhirnya mereda. Dan benar saja, kali ini Lindong lebih terlihat tenang dalam kultivasinya. Dia terus fokus merasakan tubuhnya terbakar oleh api nirwana yang menempa semua tubuhnya dari luar dan dalam. Bahkan pada saat ini, kulit wajah Lindong pun sampai mengelupas dan terlihatlah luka bakar di kedua pipinya. Xiaodio yang terus mengawasi dan memperhatikan pelatihan dari Lindong pun berkata, meskipun aku sudah bisa melihat serpihan cahaya emas menyatu di dalam tubuhnya, namun aku masih khawatir dia tidak akan bisa maju 1 langkah lagi jika terus seperti ini. Kondisi fisik dari Lindong pada saat ini membuat Xiaodio khawatir dengan keselamatan Lindong. Dan dia kali ini akan melakukan apapun supaya Lindong selamat. Dan pelatihannya juga berhasil. Xiaodio kemudian mengambil tas Qiankun milik Lindong dan mengeluarkan pil nirwana sambil berkata, tidak ada cara lain lagi. Jika ini berlanjut, kau mungkin juga tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu Lindong. Aku harus menggunakan semua pil nirwanamu ini untuk mencegah bencana yang akan terjadi. Tolong jangan salahkan aku. Setelah mengatakan semua itu, Xiaodio pun mulai menuangkan semua pil nirwana ke tubuh Lindong untuk membantu pelatihannya dan mencegah hal yang tidak diinginkan. Seketika pil nirwana itu terbakar oleh api nirwana dan masuk ke dalam tubuh Lindong, kemudian mempercepat kultivasinya. Ketika seluruh pil nirwana yang terbakar memasuki tubuh Lindong, Lindong pun sangat kaget dan dia membuka matanya. Dia kemudian berkata dalam hati, oh tidak. Tiba-tiba muncul ledakan. Energi yang sangat kuat sedang dimasukkan ke dalam tubuhku. Luar biasa. Sekarang dalam satu teriakan, aku akan berhasil. Lindong tiba-tiba berdiri dan energi di tubuhnya pun meledak dengan sangat keras. Kemudian menembak tinggi ke langit sebagai pertanda bahwa dirinya sudah berhasil dalam pelatihan ini. Xiaodio yang melihat Lindong pun kini terlihat sangat senang dan dia berkata, yes, berhasil. Dan saat ini, tubuh Lindong pun terlihat agak berwarna keemasan. Dan inilah seni bela diri tubuh emas nirwana. Tidak lama kemudian Lindong pun turun dari udara dan menginjak tanah yang ada di bawahnya. Namun tiba-tiba saja tanah itu pun hancur dan meledak. Lindong pun kaget dan dia berkata, hei, kenapa gunung ini runtuh? Xiaodio pun mengomel, kau masih berani berkata seperti itu? Semua ini adalah ulah dari batu pelahapmu. Batu itu menyerap semua energi Yuan dalam radius 5 km dari tempat ini untuk membantu pelatihanmu. Xiaodio kemudian bertanya, bagaimana rasanya? Seni bela diri tubuh emas nirwana aku menakjubkan, bukan? Lindong pun tertawa dan dia mengatakan, luar biasa. Aku merasa seluruh tubuhku penuh dengan kekuatan yang tidak ada habisnya. Tubuhku terasa benar-benar berbeda. Dan tiba-tiba saja, sesuatu kali ini terjadi. Karena burung-burung di hutan sekitar gunung tempat Lindong berada, semuanya berterbangan dan terlihat sangat ribut. Lindong pun sontak berkata, ada apa? Kenapa terjadi keributan di hutan? Dan ternyata keributan itu disebabkan karena adanya hewan iblis yang berbentuk badak raksasa. Dan kali ini hewan iblis itu berjalan ke arah Lindong. Matanya merah, culanya tajam, dan tubuhnya sangat besar. Lindong yang melihat hal itu pun berkata, wow, itu adalah hewan iblis yang tampak sangat besar. Makhluk ini tidak lebih lemah dari gelombang iblis yang menyerang kota. Bahkan dapat menyaingi para ahli puncak tahap manifestasi. Dengan kata lain, badak raksasa itu kekuatannya setara dengan kekuatan Li Sheng yang pernah dilawan oleh Lindong. Bukannya takut, namun Lindong malah tertawa. Dia kemudian berkata,
waktu yang tepat. Aku akan menggunakanmu untuk menguji teknik yang baru saja aku pelajari. Mari kita lihat seberapa kuat tubuh emas nirwanaku ini. Setelah berkata seperti itu, Lindong mulai melancarkan tinjunya pada badak yang ada di depannya yang memiliki kekuatan setara dengan Lee Seng dari dinasti Cahaya Suci itu. Tinjuan Lindong yang sudah digabungkan dengan tubuh emas nirwana pun kali ini membentur cula dari badak raksasa. Dalam sekejap saja, cula si badak pun retak dan kemudian hancur. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Gelombang energi Lindong yang memakai tubuh emas nirwana kali ini mulai menyebar dan meluas seperti riak air. Dan tiba-tiba terdengar suara retakan. Krak, 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 boom. Dalam sekejap saja, badak yang memiliki kekuatan puncak manifestasi setara dengan Lee Seng pun hancur berkeping-keping. Lindong yang melihat hal itu pun tertawa dan merasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Karena badak raksasa itu kali ini telah menjadi genangan darah di hadapan Lindong. Hal ini membuat Lindong sontak berkata, "Bukankah tubuh emas nirwana ini terlalu kuat? Aku hanya menggunakan kekuatan ototku saja dan dalam satu pukulan hewan iblis ini pun lenyap. Astaga, aku bahkan belum memakai tambahan kekuatan dari pil nirwana loh." Xiaodio yang mendengar ucapan Lindong itu pun kali ini berkata, "Belum memakai apa? Kekuatan yang kau miliki itu berasal dari pil nirwana yang membantumu berkultivasi dalam tubuh emas nirwana ini, dan itu telah menghabiskan semua pil nirwanamu." Sontak perkataan Xiaodio itu membuat Lindong syok dan dia berteriak, "Apa? Bagaimana mungkin? Ah tidak, pil nirwanaku." Xiaodio pun menjawabnya, "Jika aku tidak bertindak dengan cepat, kau akan kehilangan nyawamu. Namun kau masih menyesali karena aku menggunakan pil nirwanamu itu." Lindong pun masih saja tidak terima jika semua pil nirwananya telah habis dan tanpa tersisa satupun. Yang padahal dia masih kekurangan banyak pil nirwana demi memurnikan Rehan boneka darah. Kita kembali ke kota pertemuan, di mana pada saat ini terlihat 3 orang sedang diikat di tiang yang berada di atas tembok kota. Kemudian ada seseorang yang berbicara. "Sepertinya saudaramu itu benar-benar tidak peduli jika kalian mati. Sudah berhari-hari, namun aku belum melihat batang hidungnya. Aku takut dia mungkin sudah melarikan diri dan meninggalkan kalian bertiga." Ternyata 3 orang yang diikat itu adalah trio Moling. Tubuh mereka bertiga penuh dengan luka karena telah mengalami siksaan. Manchan kini berteriak, "Dasar sialan, bunuh saja kami bertiga jika kau berani." Dan tiba-tiba kini Manchan mendapatkan pukulan keras di wajahnya sampai dia meludahkan darah dari mulut. Orang yang menyiksa trio Moling itu adalah 3 orang yang datang menggunakan burung raksasa. Kali ini mereka pun berbicara, "Diamlah kau sampah. Kalian semua adalah sampah yang bagus untuk memancing si bajingan Lindong itu sampai mati." Moling pun terlihat sangat kesakitan. Namun dia juga geram dengan 3 orang pendatang itu. Moling kali ini berkata dalam hati, "Lindong, kau tidak boleh datang ke tempat ini. Kali ini 3 ahli puncak manifestasi telah datang mencarimu."